saya mau nyambung tentang apa yang dikatakan Pak Dimugi dengan ajengan Bupati Bulgarut, Bulgaria Utara, tentang marketing yang sudah berubah. Jadi dulu sebelum ada dunia digital ini, pola marketing memang sifatnya vertikal. Maka dia bilang marketing vertikal yang searah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyodorkan narah oceh kita yang spektakuler ini, mari kita awali kuliah malam ini dengan 2 kali tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Bukan 2 kali, dia sekali. Kan generasi all boleh hilaf tante ini paling tahu loh, kalau ada sesuatu itu langsung tikam-menikamnya tajam sekali. Baik teman-teman, sebelum Om Lalu, tokoh muda sinema kita ini akan ngobrolin, boleh tentang film, boleh tentang kisah hidup yang seperti film. Saya mau bagi sedikit kemarin waktu pertemuan dengan Om Yuswo Hadi di mana? Perak Cafe ya. FOMO. Ketika launching bukunya FOMO Marketing itu, saya mau nyambung tentang apa yang dikatakan Pak Dimugi dengan ajengan Bupati Bulgarut, Bulgaria Utara, tentang marketing yang sudah berubah. Jadi dulu sebelum ada dunia digital ini, pola marketing memang sifatnya vertikal. Maka dia bilang marketing vertikal yang searah. Jadi produsen atau orang yang punya produk, misalnya properti atau yang lain atau solisius, itu diiklankan di TV, di radio atau di koran, dicari bintang film atau siapapun tokoh, dia kemudian ngomong produk itu, dimuat di media itu dan dibaca oleh pembacanya. Sifatnya searah dan audiens tidak punya pembanding yang lain, sehingga apa yang digelontorkan berulang-ulang, ditayangkan berulang-ulang di TV, radio, media cetak itu akhirnya dimakan oleh massa target market ini, sehingga jadi laris itu barang. Itu yang pertama. Tapi adanya digital marketing, kata Mas Iwo, itu perubahannya dahsyat dari vertikal pindah ke marketing horizontal. Di marketing horizontal itu satu, menjadi tidak diperlukan tokoh. Yang kedua, siapa saja boleh bicara, boleh beriklan, boleh menjadikan dirinya artis, seperti yang dibilang Om Davis, ibu-ibu tua mukanya juga tidak terlalu cantik, tapi yang nonton bisa ratusan ribu orang. Nggak tahu itu orang galau atau orang gabut atau orang apa, tapi faktanya begitu. Yang ketiga, kata dia, marketing horizontal itu, selama digital marketing ini dimainkan, itu selalu mengandalkan yang namanya viralitas, baik yang berbasis diiklankan kemudian viral, atau natural organik kemudian viral, gitu ya. Dan ada 3 ciri yang kemudian beliau, yang bisa saya tangkap ya dari paparan Mas Yuswo Hadi itu di buku FOMO Marketing itu dan di launchingnya kemarin. Viralitas itu yang pertama. Viralitas itu ternyata hukumnya adalah hukum takdir. Jadi kalau dulu itu sebuah produk karena searah pola marketingnya bisa didesain, ini pada sekian waktu, sekian bulan atau sekian tahun dia akan jadi booming. Itu perannya adalah, kalau di TV ya bikin iklan yang bagus, sudut pandang yang bagus, artis yang bagus, kata-kata yang bagus, tagline yang bagus, itu membuat jadi
booming, laris manis barangnya. Nah, di dunia digital marketing yang polanya horizontal, desain itu tidak bisa. Selama ini dia bilang apa-apa yang viral itu murni takdir. Jadi kemudian apa yang dilakukan agar sebuah produk ketika diiklankan, iklannya itu bisa viral, cuma 3 polanya. Jadi yang satu mengandalkan keberuntungan, ya moga-moga ini viral. Yang kedua kata dia bikin yang banyak, siapa tahu salah satunya viral gitu, karena memang nggak bisa didesain. Itu yang apa namanya, yang dia katakan beliau, viralitas adalah keberuntungan, faktor luck. Betul, tidak ada orang yang niru viral itu kemudian orang lain bikin yang sama, konsep yang sama, atau bahkan dari ending yang sama jadi viral lagi, itu tidak bisa. Yang kedua, yang ketiga. ini yang kedua, yang ketiga yang khusus viral itu nanti saya tunjukkan di belakang aja, saya simpen mulai kabu banget rata kok jaluk kabu ya. Yang kedua, yang pertama adalah viralitas, soal yang dibahas di marketing horizontal. Yang kedua itu cirinya kayak KKN Desa Penari, itu di luar ekspektasi sebetulnya. Jadi gini, karena viralitas itu keberuntungan, maka yang bisa dilakukan adalah merekayasa, bisa membuat banyak atau membuat sedikit iklan tadi itu. Kemudian yang terjadi itu hampir selalu tidak sesuai dengan planningnya, tidak sesuai dengan yang dirancang. Ini saya bikin viral. Dua yang dicontohkan adalah kasus BTS dengan McD ya, sama yang dua KKN Desa Penari. Itu dua-duanya melebihi ekspektasi dari si perancang word of mood-nya itu, iklan-iklan yang ditayangkannya. Kasus BTS dengan McD itu harapannya ya pokoknya itu ditayang, kemudian media meliput, kemudian viralitas seperti biasa, menyamai yang dulu-dulu, tapi ini bisa berpuluh-puluh kali lipat tak terbendung, yang membuat yang punya konsep ini juga terkaget-kaget. Begitu juga KKN Desa Penari. Selama ini kan humor, film lucu yang laku di pasaran dengan sekitar hampir 6 juta penonton. KKN Desa Penari itu 9,2 juta penonton. Awalnya ya kira-kira sama lah, dengan kurang lebih 5-6 juta itu sudah cukup bagus. Balik modalnya juga sudah sangat tinggi, berkali-kali lipat. Tetapi ini karena ada digital marketing, viralitas di TikTok, viralitas di medsos, di IG, di internet, oleh. Nah, kalau bahasa Pak Bi, evangelis itu ya. Jadi audien atau penikmat produk itu sendiri yang bercerita. Jadi kata dia, peer to peer. Ya, apa namanya, mulut lewat mulut. Jadi kalau didesain oleh aku kecap nomor 1, jadi si pemilik produk yang bicara ini film bagus, mungkin nggak semilar itu, seviral itu. Tetapi begitu yang ngomong itu orang yang keluar dari ini, yang keluar meskipun mungkin dipancing ya, ketika keluar nonton KKN Desa Penari itu, yang mistis dicampur drama percintaan itu, yang katanya di aslinya juga nggak ada sebetulnya. Nah, itu membuat viralitas itu tak terbendung, sehingga apa namanya, ya sekarang menjadi pemegang ranking dan rating tertinggi untuk jumlah penonton film Indonesia dengan 9,2 juta penonton, yang belum tentu itu orang yang bisa menaklukkannya entah kapan, karena ini jauh dari 6 ke 9. Dulu kan dari 3 juta ke 4 juta, Dilan berapa 5 juta, baru naik ke apa, Warkop ya, yang 5 juta sekian Warkop ya, 6 jutaan. Nah, itu sudah tertinggi top. Nanti paling ada film baru ya sekitar 7 juta atau kurang dari itu, tapi itu langsung melompat ke 9,2 juta. Nah, karena viralitas itu nggak bisa didesain, diperhitungkan di matematika, algoritma ininya juga nggak jelas, maka ya itu tadi solusinya, bikin yang banyak kemudian senatural mungkin. Kasus yang lain adalah mungkin di Migacoan yang diceritakan mahasiswa itu juga sebetulnya di luar ekspektasi yang punya produk itu, tetapi
karena apa ojek, Shopee, Grab dan lain-lain pada antri itu dan di antara mereka kemudian saling ini apa jenisnya selfie foto itu akhirnya bisa yang nggak ada rumusnya katanya. Mega contoh ditiru nggak bisa kata Om Yusuf. Dia mencoba meneliti juga nggak ketemu. Ya ketemunya di faktor luck, keberuntungan dari efek viralitas. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu dia bilang marketing vertikal sama marketing horizontal itu nanti ada perbedaannya di lifetime-nya produk dan brand itu. Jadi dulu produk-produk yang memakai konsep marketing vertikal ditancapkan betul ke otak dan sifatnya satu arah, tidak ada yang mengkomplain, tidak bisa komplain, tidak bisa ini, dia hanya menerima data iklannya lalu beli. Nah di era digital yang semua orang boleh ngomong, boleh protes, boleh komplain, boleh memfitnah, menggibah dan lain-lain, itu efeknya adalah membuat produk-produk yang diiklankan lewat digital marketing apapun medianya itu nanti gak bisa lama, baik branding maupun kelarisan produk itu. Jadi kalau misalnya Coca-Cola bisa 120 tahun gitu, Nike bisa 100 tahun, Aqua bisa hampir 100 tahun gitu. Karena polanya satu arah, marketingnya vertikal. Nah, sekarang ini di marketing yang horizontal itu agak sulit terjadi. Mungkin produk itu ya hitungannya tahunan. Kalau toh paling banter sangat bagus kualitas produknya dan kualitas periklanannya itu paling di bawah 50 tahun, setengah dari produk-produk lama yang yang moncer itu. Sehingga produk ini harus didongkrak terus iklannya, sehingga biaya iklan itu makin lama bukan makin berkurang, makin ke sana produk-produk di zaman digital marketing itu makin besar biaya iklannya, yaitu secara keuntungannya. Jadi secara waktu itu pendek, secara biaya budget promosinya itu akan makin besar. Itu kelemahan yang diungkapkan pada saat kita launching itu. Nah itu saya bagi ke teman-teman karena buku beliau juga belum dicetak, jadi secara lengkap juga belum kita baca. Itu juga baru launching cover dan daftar isi sama kisi-kisi. Itu mirip buku itu loh. Ya ayat-ayat training sama 7 step public speaking itu loh. Kamu kan tahu bukunya. Ya minimal covernya sudah jadi, itu kan kemajuan ya. Udah kemajuan. Nah, itu tentang pertemuan kita dengan Om Siwo kemarin. Nah, malam ini kita akan mengulik tentang sosok yang kita hadirkan malam ini, namanya Om Lalu Rois Amri. Sering dipanggil Aam, sering dipanggil Lalu, dan nggak tahu apa lagi ketika ke tempat-tempat yang belusukan itu panggilannya Mr. Boy atau apa, nggak ngerti lah, atau Gus kalau di pesantren, apalagi udah pakai ini ya. Gitu. Jadi sebelum zamannya ini yang saya pahami, bisa jadi salah gitu. Dulu kooptasi sinema atau film itu kan dikuasai Punjabi CS itu ya. Nah ada sosok anak muda pemberontak ini, dan dulu memberontak. Kuliah di UGM ya diberontak, kuliah di EKJ ya sakarepe dhewe. Tapi jiwa pemberontak itu akhirnya dimainkan di dunia film. Ketika yang lain tidak bisa menghadapi kooptasi Punjabi dan kawan-kawan dengan apa nama grupnya? Multivision Group itu. Nah sosok kita satu ini, Om Lalu ini, aku mikir umurnya ya 20 tahun apa piro zaman itu. Sudah berani bikin festival film sendiri yang untuk menampung mereka-mereka yang nggak masuk industri besar perfilman Indonesia. Dan herannya nggak tahu dapat wangsit atau ilmu dari mana, karena saya yakin UGM tidak mengajarkan itu di jurusan komunikasinya, dan sukses pada masanya. Artinya untuk orang-orang Jogja sendiri mengakui bahwa pembuka, perintis, pionir atau apa namanya ya, pendobrak pertama As-Sabiqul Awalun itu seorang Lalu Rois Am. Dan pada saat itu gara-gara pemberontakan yang sangat kanan menurut saya dilakukannya, efeknya ya ke pribadi branding dia.
dia bisa film Cannes ke Prancis pada tahun berapa yang saya hanya masih bisa membayangkan Prancis kayak opo, dia sudah bisa melompat-lompat ke Frankfurt, ke Cannes, ke Amerika Latin, ke Amsterdam, kemana-mana hanya untuk ngurusi film-film festival. Nah generasi berikutnya ada Ivansa, temannya Om Wawan sama Tante Vika ini, itu sebetulnya tinggal menikmati jalan yang sudah dibuka. Nah kita kan perlu ini mendengarkan ini nanti bagaimana keberanian itu dimunculkan, karena kita berhadapan dengan anak-anak entrepreneur, Om lalu teman-teman pebisnis semua. Terus yang kedua bagaimana bahwa yakin bahwa jalan ini nanti akan membuka jalan terang yang luar biasa bagi anak-anak muda untuk apa namanya berkiprah dan tumbuh di dunia yang tidak di dunianya Rampun Jambi daun kawan. Jadi munculnya Javest, Gfest, apalagi Om? Ya gitu-gitulah, film-film festival itu ya karena ada yang mendobrak dan kemudian sekarang yang lain-lain tinggal menerima berkatnya lah. Aku tapi tidak menerima berkat, nasi berkatnya nggak ada. Jadi itu nanti menarik diceritakan. Lalu Gfest bagaimana atau film-film festival bagaimana, dan kalau sebagai penutup saya mengatakan beliau ini adalah di awal-awal mungkin dan sekarang ya mungkin saya masukkan dalam kategori kalau di dunia bisnis itu orang hub, manusia hub. Manusia yang bukan aktor, manusia yang bukan produser, manusia yang bukan marketing, tetapi dia di tengah yang dibutuhkan oleh semuanya. Kolaborator. Karena kalau tanpa ini, orang-orang ini tidak punya keberanian dan nyali untuk melakukan lompatan-lompatan berkreativitas gitu. Nah ini sendiri menjadi orang yang namanya besar tapi wajahnya nggak diketahui gitu. Mungkin coba teropong dari sana kan agak gelap kan. Ada tidak kasar ungu-unguan. Itu menarik bagaimana beliau tidak perlu tampak muka tetapi semua orang film muda menganggap beliau ini suhunya lah gampangannya. Connecting the dots gitu ya. Connecting the dots. Dan sampai sekarang dilakukannya. Terus yang kedua saya pengen ngomong itu, aku tadi ada pembicaraan menarik dengan Om Bakar Wibowo, teman sinergi kita itu gini. Anak-anak Jogja itu sangat filmes, basicnya teater. Nah, ketika dia bikin film, kadang-kadang filmnya baik sudut pandang dan kemudian kalimat-kalimat percakapannya itu sangat teatrikal, sehingga penonton itu nggak connecting, yang buat itu tidak bisa viral lah, nggak bisa laris lah filmnya. Mungkin yang ngerti percakapan antar aktornya itu cuma Cindil aja itu, Cindil almarhum itu yang sangat teatrikal. Nah perubahan itu terjadi ketika sines-sines dari Jogja ini ya termasuk generasinya Hanung, Iva itu ya tekniknya sederhana loh. Menikahi gadis Jakarta metropolitan. Itu kesannya adalah hanya mempertemukan raga dengan raga, fisik dengan fisik. Ternyata enggak. Yang terjadi adalah akhirnya ada pertukaran dan kolaborasi pikiran, jiwa, sehingga gaya sine mereka menggabungkan antara unsur teater plus entertain miliknya orang-orang Jakarta, sehingga film-filmnya Hanung ketika dimulai dari Ketika Cinta Bertasbih dan yang cinta dan lain-lain itu akhirnya laku karena memadukan unsur teatrikal yang menjadi concern mereka, jiwa mereka, dan unsur entertain yang menjadi ini karakter istri-istri mereka, istrinya Hanung, istrinya Iva dan lain-lain itu, sehingga itu menjadi barang yang laku di pasaran dan kemudian film-film itu juga bisa bongeng di pasaran. Nah itu pengantar dari saya. Untuk teman-teman kuliah Kelatak malam ini kita akan bicara tentang film, mungkin prosesnya, mungkin sejarahnya, mungkin pola marketingnya, khususnya film-film festival yang sudah berapa tahun yang lalu? 20 tahun ya ditekuni, kira-kira prosesnya selama 20 tahun. Itu saja, mari kita sambut Om Lalu dengan tepuk pramuka.